Belum ada. Ada berapa bab? Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. 5 bab. Bab 1 pendahuluan. Yang di dalamnya ada rumusan masalah. Nih, ini kerangka simpelnya, kerangka simpel sebuah skripsi. Ya. Bab 1 pendahuluan, di dalamnya ada rumusan masalah dan itu pertanyaan penelitian. Jadi rumusan masalah itu pertanyaan penelitian. Ibarat induknya skripsi itu menjawab rumusan masalah. Bab 1. Bab 2 ini sifatnya teori. Teori judul. Saya katakan teori judul. Paham kalau saya bilang teori? Apa itu teori? Apa teori? Kita selama ini terjebak. Maksudnya emang kalau teori gitu ya. Teori itu kalau dari sebuah karya ilmiah, dari arah ilmiah atau dari keilmuan, yang dimaksud dengan teori adalah pernyataan kesimpulan dari seorang ahli yang sudah ditulis atau dibukukan. Ya. Pernyataan sebuah kesimpulan terhadap penelitian yang sudah ditulis dan dibukukan oleh seorang ahli. Itu jadi teori. Kalau saya mengungkapkan seperti gini, tingginya kesejahteraan akan sebanding lurus dengan tingginya keikhlasan. Saya ngomong seperti gitu. Tingginya kesejahteraan akan sebanding lurus dengan tingginya keikhlasan. Misalnya saya ngomong seperti gitu. Itu udah jadi teori belum? Belum. Kecuali saya bikin sebuah buku dan dalam buku itu saya tuliskan seperti itu. Saya menulis di buku, tingginya kesejahteraan itu sebanding lurus dengan tingginya keikhlasan. Buktinya gitu. Seorang guru yang dapat gaji kecil, maka ikhlasnya akan sedikit. Kenapa? Karena dia harus ngajar yang lain, jadi nggak konsen. Misal, saya bikin sebuah seperti itu. Misal, ya. Tapi ketika seorang guru dapat gaji yang besar dalam sebuah sekolahan, maka dia akan lebih konsentrasi dan akan lebih ikhlas ngajarnya. Maka saya ambil kesimpulan seperti itu. Ketika saya ngomong seperti ini belum menjadi sebuah teori, tapi ketika saya membuat buku, maka itu sudah menjadi sebuah teori. Paham? Teori adalah pendapat kesimpulan dari seorang ahli yang sudah dibukukan. Paham? Oke. Nah, bab 2 ini Kang Ikhwan Akhwat, teori judul. Kalaulah judulnya pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru, maka teorinya, teori yang pertama, teori yang dimasukkan dalam bab 2 ini, teori gaya kepemimpinan. Ambil beberapa buku tentang gaya kepemimpinan, masukkan di dalamnya. Gaya kepemimpinan demokrasi, otoriter, dan lain sebagainya. Terus, masukkan teori tentang kedisiplinan. Kedisiplinan menurut Sanusi, menurut tokoh dan menurut pakar gimana. Yang selanjutnya, teori tentang apa itu kepala sekolah. Apa itu kinerja? Apa itu guru? Apa itu kinerja guru? Gitu. Jadi bab 2 ini menyangkut tentang teori dan ini jelas. Ini urusannya adalah buku, library research. Urusannya membuka semua buku-buku yang berhubungan dengan judul. Jelas? Bab 3 adalah cara penelitiannya, metodologi penelitian. Yang dipakai metodologi penelitian yang mana? Kualitatif ada dijelaskan di sini metodologinya. Yang keempat, bab 4 adalah gabungan antara bab 2 dan bab 3. Digabungkan di sini. Ini makanya
pembahasan. Berdasarkan teori gaya kepemimpinan itu gini, realitanya kepala sekolah di sekolah mana, ini studi kasusnya di SMP mana, misalnya SMP Sejahtera, maka realitanya kepala sekolah yang ada di SMP Sejahtera itu mempergunakan metode seperti ini. Dengan terbukti hasil teori bahwasanya itu mempengaruhi, terlihat dari ini realitanya pembahasan. Pembahasan mempraktekkan ini dan bersandar kepada teori 2. Paham? Gabungan teori 2 dan gabungan teori 2 dan 3 itu ada di pembahasan. Pasti agak bingung kalau belum praktek. Gimana sih, nggak ngerti? Ya nanti. Pokoknya bab 4 ini merupakan implementasi dari teori dan metode pembahasan. Ini kesimpulan. Beres. Selesai itu skripsi. Ya, sarjana. Amin. Jadi doa. Baik. Kita lanjut. Sebelum lanjut, tadi aku mengatakan apa hasil dari implementasi itu? Implementasi maksudnya itu praktek ya? Yang mana? Dari antara bab 2 dan bab 3 itu sebagai premnya kita ke sini, prem mempraktekannya. Jadi akan pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah. Kita udah tahu pengaruh itu apa, gaya kepemimpinan itu apa, kan macam-macam gayanya. Kedisiplinan itu apa, kepala sekolah itu apa, kinerja itu apa, guru itu apa. Itu teori di sini. Metodenya di sini kan udah jelas. Metodenya harus wawancara dan lain sebagainya. Di sini metodenya, ya. Nah, di sini pembahasannya kan di judul misalnya pengaruh studi kasus di SMP Sejahtera 5. Berarti yang kita bahas adalah kepala sekolah SMP Sejahtera 5 dan guru SMP Sejahtera 5. Tapi sandarannya bab 1, bab 2 dan bab 3 gitu. Makanya bab 4 ini merupakan praktek dari teori dan metode. Iya, praktek di sini. Oh, berarti kepala sekolahnya gaya kepemimpinan otoriter, nggak taunya. Ini terbukti bahwasanya dari wawancara dan lain sebagainya, ketika ceramah ketika itu tidak memberikan kesempatan untuk guru-guru mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya. Oh, otoriter. Hasil nanti kesimpulannya di sini, paham? Terus metodenya kan wawancara, menyebar angket dan lain sebagainya, metodenya ini. Hasilnya tapi bersandarnya kepada kedisiplinannya agak kurang ya. Pantas guru-gurunya udah di absennya banyak alfa, ini digaris. Oh, jelas. Gitu. Jadi mempraktekkan teori dan metode dalam pembahasan di studi kasus. Jelas ya? Jadi objeknya sih tetap harus ada objek tersendiri. Fi akhir soal tentang rumusan masalah itu nanti yang jadi objek yang ditanya ke siapa itu? Nah, rumusan masalah nanti turun kepada instrumen pertanyaan. Ini nantinya bagaimana kepemimpinan kepala sekolah, itu instrumen kepertanyaan nantinya. Ditanyakan ke? Nah, ditanyakannya nanti yang pertama kemarin datang nggak antum? Oh iya, kemarin. Nah, iya. Jadi ditanyakannya nanti ada yang disebut dengan triangle, triangulasi. Masih ingat triangulasi kemarin? Yang pertama observasi, yang kedua yang wawancara, yang ketiga angket. Nah, ditanyakannya melalui itu triangulasi. Ya. Gitu. Karena sakit sih ya. Jadi ini beberapa pertanyaan ini diitukannya dalam kuesioner atau
instrumen pertanyaan. Instrumen pertanyaannya bisa menggunakan yang pertama observasi, ngelihat data. Yang kedua wawancara. Wawancara juga bisa dengan wawancara dengan guru, wawancara dengan kepala sekolah itu sendiri, dan wawancara dengan siswa. Tapi nggak keluar dari ini. Nah, pembahasan ini, ikhwan akhwat, pembahasan ini membahas yang ini. Ujung-ujungnya kepala sekolah sejahtera 5 kepemimpinannya bersifat apa? Kepala sekolah sejahtera 5 kedisiplinnya seperti apa? Ternyata gaya kepemimpinan itu sangat mempengaruhi kepada kinerja. Ini terbukti. Ternyata kedisiplinan kepala sekolah mempengaruhi, tapi gitu. Yang lebih dominan mempengaruhi adalah gaya kepemimpinan. Itu di pembahasan. Ya, ini banyak faktor nantinya pembahasan itu. Kedisiplinan mempengaruhi berapa persen? Nanti bisa diketahui dengan indeks kehadiran misal. Gaya kepemimpinan bisa diketahui dengan indeks ketaatan guru terhadap kepala sekolah. Suruh bikin RPP dikerjakan enggak? Suruh bikin ini dikerjakan enggak? Dikerjakan enggak? Oh, ternyata banyak tidak dikerjakan. Oh. Di sini dibahasnya. Yang jelas ini mengerjakan apa yang ditanyakan. Kalau seperti ini berarti kesimpulannya ada berapa? Kesimpulannya ada 5.